Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami bertiga akan menjelaskan tentang tiga topik, yaitu pembahasan tentang proses stokastik, terus ada fenomena antrian dan juga game teori. Nah, di sini sebelum kita melakukan pembahasan tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri. Eh, di sini saya perkenalkan Vicky Widasno Pramudita dengan NIM D60020166 dari kelas C. Mungkin selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Andika Agus Pratama dengan NIM D60020178. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandari Jalul Fikri, D600180155. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses stokastik. Untuk proses stokastik sendiri itu adalah kalau didefinisikan itu himpunan variabel aja. Terus kalau kita jelaskan itu kan kalau dalam suatu himpunan itu terdiri dari beberapa variabel, biasanya lebih dari satu variabel, dan isi variabel itu terisi oleh variabel aja, jadi tidak berurusan ataupun tidak sama dari satu sama dengan yang lainnya itu. Terus proses stokastik sendiri itu dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Itu yang bentuk pertama itu adalah itu dengan kalau kita modelkan matematis itu misalkan ya itu T sama dengan ada himpunan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu dinamakan bentuk dari proses stokastik dengan parameter diskrit, dan biasanya disingkat dengan notasi xn gitu. Terus yang bentuk kedua itu model matematikanya yaitu T sama dengan T kecil, itu maksudnya T lebih besar sama dengan 0. Nah ini karena tidak diketahui itu isinya apa, itu maka disebut kontinu, seperti model distribusi kontinu itu. Jadi proses stokastiknya berparameter pada kontinu dan dinyatakan dengan notasi xt, di mana T itu lebih besar sama dengan 0, seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara model matematisnya itu kita dapat membandingkan. Itu kalau model matematis untuk stokastik itu mencakup distribusi kemungkinan untuk input dan memberikan rangkaian nilai dari sekurang-kurangnya satu variabel, sedangkan outputnya seperti dengan probabilitas yang berkaitan pada tiap nilai. Untuk kebalikan stokastik sendiri itu adalah model deterministik, yaitu model yang digunakan untuk memecahkan suatu persoalan dalam situasi yang pasti, seperti itu. Kalau kita buat simpelnya aja sih, itu kalau model stokastik itu seperti peluang. Jadi dari kejadian pertama dalam suatu periode itu dengan kejadian kedua dalam satu periode itu, dengan di sini maksudnya periodenya sama tapi dengan hasil yang berbeda. Tetapi kalau kita pakai model deterministik itu dari kejadian satu dengan kejadian dua dengan faktor yang sama itu tetap menghasilkan output yang sama gitu, tapi dalam stokastik itu mendapatkan output yang berbeda. Mungkin itu untuk stokastik penjelasannya. Terus kalau kita berbicara tentang contoh-contohnya itu banyak sekali contoh dari proses stokastik. Bisa waktu kedatangan pelanggan. Nah, di sini kenapa waktu kedatangan pelanggan itu termasuk dalam model stokastik? Karena misalkan saja ya, dari pelanggan suatu kedai kopi, dalam satu harinya itu kedai kopinya buka selama 5 jam, mungkin dari jam 2 sampai jam 7 malam gitu ya. Nah, di situ tiap hari ini kan memiliki pelanggan yang berbeda, mungkin dari jumlahnya gitu. Mungkin dapat
pada hari pertama itu 50 orang, hari kedua 70 orang. Nah, di situ uh, bisa diramalkan, tapi hasilnya pada hari berikutnya lagi itu tidak pasti, cuma memberikan peluang. Kalau hari ini 50, hari besok 50, maka hari ketiganya itu kita cuma bisa mengharapkan atau memikirkan peluangnya itu juga 50 orang, tetapi pada kejadian aslinya itu tidak pasti 50 orang yang datang untuk membeli kopi. Nah, mungkin dapat 49 atau berapa gitu kan, maksudnya jadi outputnya itu masih dalam kategori belum pasti. Nah, itu yang disebut stokastik. Itu di contoh di kedai kopi. Terus ada lagi contohnya yaitu di banyaknya daun yang gugur dalam 1 jam. Nah, itu juga contoh stokastik. Nah, di sini kok termasuk dalam contoh stokastik karena jumlah daun yang gugur dalam jam pertama dengan 1 jam kedua itu kan juga berbeda. Nah, itu ya memang bisa kita perkirakan. Misal kalau jam pertama itu jatuhnya 10 lembar, terus jam 1 jam kedua itu jatuhnya 15 lembar, jam ketiga itu masih 15 lembar. Nah, ya kita bisa menghitungkan peramalan pada 1 jam keempat itu kita hitung rata-ratanya, terus kita dapat rumuskan juga ada kemungkinan bahwa jam keempat itu misal dari sekitar 15 lembar gitu. Namun kenyataan karena itu baru peluang, maka hasilnya juga berbeda seperti itu. Maka kejadian tersebut itu masih contoh dari stokastik. Terus ada juga jumlah penumpang bus. Nah, dari penumpang bus itu kan seperti di kedai kopi tadi, namun di sini mungkin kontrolnya itu berbeda. Kalau tadi kan ada batas waktu pengunjung yang datang dari selama 5 jam itu, tapi kalau dalam penumpang bus ini misal dari Solo Semarang gitu kan ada jarak 10 km ya, misal 60 km. Nah, selama 60 km itu sekali keberangkatan itu bus dapat mengangkut misal 30 penumpang dalam satu perjalanan. Di dalam 60 km itu misal dari Solo itu naik 5 orang, terus di Boyolali 5 orang, Solo 7 orang, seperti itu dan seterusnya. Nah, itu kan tidak bisa dipastikan juga bahwa di Solo itu naiknya berapa orang, jadi masih dalam kategori peluang. Ada peluang dari Solo itu naik berapa orang. Nah, itu juga termasuk contoh stokastik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kejadian stokastik atau contoh-contoh proses stokastik gitu. Oke, mungkin untuk pembahasan selanjutnya yaitu fenomena antrian yang akan dijelaskan oleh Mas Nanda. Monggo. Untuk pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan soal fenomena antrian. Fenomena antrian yang biasa kita alamin di supermarket, di jalan tol, di pom bensin, dan segala macam. Secara bahasa atau istilah, fenomena antrian merupakan ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk antrian, di mana meliputi manusia atau barang yang berada pada suatu line atau barisan dan menunggu untuk di wilayahnya atau diproses. Pada sistem antrian juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu karakteristik masukan atau pelanggan, yang kedua karakteristik sistem antrian, dan yang ketiga dari karakteristik sistem pelayanannya. Langsung masuk contoh aja yang biasa kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada proses penyusunan rencana studi atau KRS-an biasanya disebutnya. Dalam kasus ini populasinya
bersifat terbatas karena pihak fakultas atau pihak dari prodi sudah mengetahui banyaknya mahasiswa yang akan melakukan atau menyusun rencana studi. Disiplin atau aturan main dari sistem antrian ini adalah first come, first serve. Artinya siapa yang yang datang pertama dia akan dilayani. Berarti dalam KRS-an ini mahasiswa yang pertama datang dan menuju ke dosennya, dosen pembimbing akademiknya, maka dia akan pertama mengurus atau menyusun rencana studinya. Yang ketiga, mekanisme pelayanannya itu single channel, one pass. Berarti single channel, berarti hanya ada satu kanal, ada satu channel atau satu gerbang. Jadi pelayanannya hanya satu karena pembimbingnya, masing-masing mahasiswa kan pembimbing akademiknya hanya satu ya. Terus selanjutnya single pass yang artinya bisa melayani satu dan mengurusi satu gitu. Kemudian contoh yang lain yang ada di kehidupan sehari-hari kita adalah misalnya mendekati mudik, mengantri tiket kereta misalnya. Ini kasusnya agak lain karena populasinya bersifat tidak terbatas, walaupun disiplinnya sama, aturan mainnya sama, yaitu first come, first serve, atau siapa yang datang duluan yang dilayani. Tapi sistem pelayanannya biasanya adalah multi-channel single pass. Artinya kanalnya banyak, gerbangnya banyak, loketnya banyak, tapi masing-masing loket hanya bisa tetap melayani satu orang. Contoh yang lain juga ada ya sama restoran fast food atau prasmanan yang first come first serve tipenya, lalu biasanya kalau cepat saji multi channel single pass, tapi kalau prasmanan tetap single channel single pass begitu. Constraint atau halangan yang ada di antrian atau sistem antrian ini adalah biasanya keterbatasan tempat dan keterbatasan sumber daya manusia. Kita bisa lihat misalnya ada di loket parkir misalnya. Di loket parkir itu kan biasanya hanya ada satu gerbang karena keterbatasan tempat untuk masuknya ya. Jadi di situ ada banyak kasus di mana pengendara mobil biasanya lebih ngalah ke pengendara bermotor gitu, karena pengendara bermotor kan jauh lebih banyak daripada pengendara mobil. Kalau keterbatasan sumber daya manusia misalnya dalam teller bank jumlahnya satu bank itu ada 5, harusnya dibutuhkannya 10 misalnya dengan demand yang membludak atau antrian yang membludak. Atau misalnya di bengkel misalnya antriannya banyak, ada 100 tapi yang bisa mengerjakan mekaniknya hanya ada 2 dan masing-masing per hari hanya bisa mengurus sekitar 25 motor, otomatis kan antriannya akan membengkak dan segala macam. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih dari Mas Nanda untuk penjelasan tentang fenomena antrian. Selanjutnya akan dijelaskan tentang game teori oleh Mas Andika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai game teori. Game teori sendiri merupakan teori yang pada awalnya dibangun lalu dikembangkan melalui analisis matematika. Teori yang mempelajari proses interaksi antar pihak dalam proses pengambilan keputusan ini telah cukup dikenal di bidang lain seperti misalnya ekonomika dan bisnis, lalu ada psikologi, ilmu politik, biologi, ilmu komputer, serta logika, bahkan juga filsafat. Sebagai hasil pengembangannya, metode ini didapatkan dari bidang matematika terapan. Lalu game teori ini juga telah banyak digunakan dalam studi yang sangat luas dan bervariasi atas segala perilaku manusia. Game teori terus berkembang sampai saat ini, dan meskipun masih dianggap sebagai bagian dari ilmu ekonomi,
Namun, game teori ini juga telah diaplikasikan ke dalam berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, lalu ada politik, terus manajemen, lalu terakhir adalah ilmu sosial. Lalu agar orang lebih mudah memahaminya, maka dapat digunakan contoh-contoh game yang sederhana, antara lain seperti two person zero sum game, lalu ada Maximum dan Maximat, lalu ada Ultimate Game, Linear Programming. Game yang sederhana dapat bermanfaat karena kebanyakan dari game ini adalah dapat mengajak pemain untuk menggunakan logika untuk dapat mencapai keuntungan bagi dirinya sendiri. Namun dalam perkembangannya ini di bidang akuntansi terutama, penggunaan game teori belum sepenuhnya diaplikasikan untuk dapat mengembangkan bangunan keilmuan serta membangun teori yang dapat dipergunakan sebagai dasar fundamental dalam sebuah penelitian. Game teori ini sendiri dapat memodelkan interaksi antara dua ataupun lebih pemain dan mampu untuk berusaha menciptakan model serta memprediksi hasil dari konflik antar individu-individu yang rasional yang seringkali muncul dengan adanya ketidakpastian dan asimetri informasi. Dalam hal ini mengasumsikan bahwa pemain merupakan pihak yang rasional dan mereka menginginkan untuk memaksimalkan utilitas ekspektasinya terhadap individu tersebut. Lalu game teori ini juga menganalisis pengambilan keputusan serta strategi yang dapat dilakukan tiap pemain dalam suatu konflik maksud saya. Interaksi ini timbul dalam adanya ketidakpastian dan asimetri informasi. Hal ini membuat game teori dirasakan cocok untuk mendasari konflik antara agen prinsipal yang seringkali disebabkan oleh timbulnya informasi asimetri yang seringkali menjadi dasar dari setting pada fenomena akuntansi. Tindakan yang diambil oleh pemain lain bisa sangat sulit untuk diprediksi, sebab tindakan yang dipilih oleh satu pemain akan bergantung pada tindakan apa yang pemain lain pikirkan ataupun sebaliknya. Game teori ini akan lebih kompleks dari teori keputusan. Dan berikut saya akan menyebutkan serta menjelaskan secara singkat mengenai contoh aplikasi dari game teori. Untuk yang pertama adalah entry deterrency. Tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk melindungi pesaing dalam memasuki pasar mereka. Tindakan semacam itu bisa termasuk membuat investasi besar dari modal yang tenggelam, membuat saingan tidak mungkin bisa mengusirnya, ataupun dapat menawarkan kontrak jangka panjang dengan harga rendah kepada setiap pelanggan. Untuk apapun mengingatkan keputusan yang tepat oleh saingan. Kebijakan ini juga tidak memaksimalkan keuntungan, tetapi mereka mungkin dapat membayar karena mereka menghalangi masuknya. Lalu yang kedua adalah contoh game dari game teori, yaitu tit for tat game. Dalam konteks teori permainan, tit for tat adalah strategi dalam permainan berulang, atau biasa kita sebut serangkaian permainan serupa. Secara prosedural, strategi tit for tat adalah memilih aksi bekerja sama di babak pertama dan di putaran kedua itu permainan berikutnya. Pilih tindakan yang dipilih pemain lain di babak selanjutnya. Pada strategi ini umumnya menghasilkan situasi di mana kerjasama dipertahankan setelah dimulai, tetapi perilaku non-kooperatif dihukum oleh kurangnya kerjasama di babak permainan berikutnya. Yang kedua adalah game simultan. Permainan game simultan adalah permainan di mana kedua pemain secara bergerak secara bersamaan, atau jika mereka tidak bergerak secara bersamaan, maka para pemain kemudian tidak menyadari tindakan pemain sebelumnya atau membuat mereka efektif simultan.
Game berurutan atau pemain dinamis adalah permainan di mana pemain kemudian memiliki pengetahuan tentang tindakan sebelumnya. Ini tidak perlu informasi yang sempurna tentang setiap tindakan dari pemain sebelumnya. Mungkin pengetahuan yang semakin dikit, misalnya pemain mungkin tahu bahwa pemain sebelumnya tidak melakukan satu tindakan tertentu, sementara ia tidak tahu yang mana dari tindakan lain yang tersedia pemain pertama benar-benar dilakukan. Mungkin itu adalah 3 contoh mengenai aplikasi dari game teori. Mungkin secara menyeluruh hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai isu ketiga, yaitu game teori. Baik, terima kasih Mas Andika untuk penjelasan tentang game teorinya. Mungkin itu saja dari kami untuk pembahasan tentang proses stokastik, terus ada fenomena antrian dan juga game teori. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Terus kami ucapkan terima kasih banyak telah menonton video kami di channel YouTube ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.